Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 43. Dia, seperti lintang. Sang petinggi itu sudah tiba. Saat semua orang mendengar pengumuman ini, seluruh orang di lantai pertama gaduh. Tuan Besar Haidar dan keluarga Halim, dan seluruh tamu yang hadir semua melihat ke arah jendela. Wajah mereka penuh rasa penasaran sekaligus rasa kagum. Semua orang berkumpul, dan mereka semua berebutan untuk melihat situasi seperti ini. Betapa penuh harap dan semangatnya mereka untuk melihat, seperti seorang presiden yang akan datang saja. Liana dan orang tuanya benar-benar tercengang melihat apa yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa membuat keributan seperti itu saat dia muncul. Apa dia seorang petinggi? Semua orang ingin melihat apa? Tanya Astrid penasaran. Mendengar pertanyaan ini, bibi tertua dari Liana, yang masih duduk di samping meja, hanya memandangnya dengan tatapan penuh rasa jijik sambil berkata, "Oh, nak, kamu pasti tidak tahu, kan? Seluruh hotel Kaisar telah disewa oleh Zaki, orang nomor satu di kota ini, dan juga beberapa orang lain untuk menghibur seorang petinggi misterius. Hanya untuk saat ini, orang nomor satu di kota ini, Zaki Limantara, Mayor Jenderal Militer Provinsi, Juna Darius, orang paling kaya di Jakarta, Yahya Mahmud, dan beberapa orang kaya lainnya dari kota Jakarta sudah menunggu di depan pintu Hotel Syak tadi selama 1,5 jam. Hanya untuk si petinggi ini." Apa? Perkataannya membuat Astrid dan keluarganya sangat kaget. Para orang penting seperti orang terkaya di provinsi ini, sudah menunggu 1,5 jam di pintu masuk. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa sosok itu yang bisa sebegitu angkuhnya. Seketika, bahkan Liana dan orang tuanya juga penasaran dan ikut masuk dalam kerumunan yang ada di jendela untuk melihat langsung ke Hotel Kaisar. Dan kemudian, dengan semua orang yang melihat keluar, brum-brum, mereka melihat beberapa mobil Rolls-Royce datang dari arah timur. Semua itu terlihat seperti lautan hitam. Ada sekitar 10 mobil yang datang. Cit. Ketika 10 mobil Rolls-Royce berhenti di depan pintu masuk Hotel Kaisar, beberapa orang dengan setelan rapi bergegas keluar mobil dan berjajar di samping mobil-mobil mewah itu. Semua orang itu memiliki sesuatu di pinggang mereka. Mereka semua membawa pistol. Setelah keluar dari mobil, mereka segera berbaris di depan sebuah mobil yang ada di tengah, berjajar seperti sebuah dinding dengan memberikan jalan di tengah. Mata mereka mengamati sekitarnya dengan awas untuk mencegah jika terjadi suatu insiden. Klik. Ketika pintu dibuka, seorang laki-laki muda dengan pakaian santai keluar dari tempat duduk di bagian belakang mobil Rolls-Royce. Dan ketika sosok itu keluar dari mobil, semua orang seketika tercengang melihatnya. Sosok itu didekati oleh orang nomor satu di kota, Zaki Limantara, bersama dengan Mayor Jenderal Militer Provinsi, Juna Darius, orang terkaya di Jakarta, dan orang-orang nomor satu, Galvin Wiraatmaja. Komisaris Polisi Kota Jakarta, Yohan Nata, dan banyak para petinggi lain yang membungkukkan badan mereka 90 derajat pada sosok itu. Tuan L, lihat itu. Suara mereka penuh dengan rasa hormat dan fanatisme yang luar biasa. Mengejutkan. Ketika bayangan sosok itu tertangkap mata para pengunjung restoran Hambalang, mereka semua seketika merinding. Ditambah, siapa lagi yang pernah melihat para petinggi provinsi memberi hormat pada orang lain dengan penuh rasa hormat seperti itu? Sungguh tidak mungkin melihat sesuatu yang seperti ini. Ya ampun, aku tidak tahu siapa dan punya status apa si Tuan L itu, sampai membuat semua para petinggi begitu hormat padanya. Betul. Dan Tuan L juga tidak terlihat tua. Dia masih sangat muda. Aku penasaran. Dia punya latar belakang seperti apa, sampai terlihat begitu menakutkan. Petik 2. Saat itu, semua anggota keluarga Halim mendesah dengan keputusasaan, terutama Tuan Besar Haidar. Kerutan wajahnya terlihat sedang terkejut sedangkan matanya penuh dengan rasa kagum. Keluarga Halim yang miskin seperti kita ini. Seandainya saja di antara kalian bisa menjalin relasi dengan sosok yang seperti itu. Apakah keluarga kita akan terus mengkhawatirkan soal jatuh miskin? Tuan Besar Haidar menghela napas.
Dirinya mulai diliputi perasaan gundah. Tapi, meskipun Tuan El terlihat sangat muda, dia sanggup untuk menaklukkan orang-orang seperti Zaki sampai-sampai mereka membungkuk memberi hormat padanya. Sedangkan dirinya bahkan tidak punya kemampuan untuk bertemu dengan orang sepenting dia karena dirinya sudah keriput dan sudah tua. Bagaimana mungkin dia tidak merasa galau seperti ini? Mendengar perkataan Tuan Besar Haidar, seluruh anggota keluarga Halim menundukkan kepalanya karena malu. Orang-orang seperti mereka hanyalah seperti semut kalau dibandingkan dengan Tuan El. Keluarga mereka benar-benar terlihat seperti sampah. Tuan Besar, bukankah kita juga punya seorang Lin di keluarga Halim? Ujar bibi kedua Liana. Tuan Besar Haidar seketika tercengang dan bertanya karena penasaran. Sejak kapan kita punya seorang Lin di keluarga? Ya, itu si Lintang, suami Liana. Saat bibi kedua Liana mengatakan hal itu, semua orang perlahan-lahan tersenyum. Dan perkataan itu perlahan membuat keluarga Halim mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Anda lucu sekali. Bibi, kita semua tahu kalau Lintang adalah menantu paling tidak berguna yang ada di kota Jakarta dan menikah menjadi anggota keluarga istrinya. Itu benar, Bibi. Kalau Tuan El itu seperti bulan di langit. Sedangkan si Lintang, dia hanyalah seekor semut di tanah. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan? Sudah hentikan. Kalau Lintang adalah Tuan El, pasti kita akan malu sekali karena perkataan tadi. Si sampah itu Tuan El. Cek, jangan bercanda. Kalau memang itu dia, aku akan sangat-sangat kehilangan muka karena malu. Keluarga Halim mendadak terdiam. Mereka menaruh hormat pada sosok Tuan El sedangkan di satu sisi sangat merendahkan dan membenci Lintang. Tapi, saat itu, Liana benar-benar tercengang. Orang itu seperti Lintang, ujar Liana sambil menutup mulutnya karena terkejut. Apa? Sesaat setelah perkataannya, semua hinaan dan lelucon di keluarga itu menghilang. Semua anggota keluarga Halim menatap Liana dengan terkejut. Liana, kamu tidak serius kan bilang Tuan El adalah suamimu? Iya kan? Semua orang menatap Liana seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mendengar pertanyaan itu, kening Liana berkerut. Dia memang, sekarang, sedang berada jauh dari Hotel Kaisar. Sosok Tuan El yang dia lihat itu tidak tampak jelas dan hanya seperti sekelebat bayangan saja. Tapi, sosok itu sekilas terlihat mirip dengan Lintang. Tapi dia sendiri tidak yakin. Aku juga tidak yakin. Aku hanya merasa kalau punggung Tuan El itu sangat mirip dengan punggung suamiku, ujar Liana, sedikit terkejut. Sangat mirip. Setelah membeku beberapa saat karena perkataannya, ekspresi wajah mereka berubah menjadi ekspresi yang mencemooh. Cek, berhentilah bermimpi. Liana, bukannya kamu yang lebih tahu betapa tidak berguna suamimu itu? Betul. Kalau dia begitu kuat, bagaimana mungkin dia mau menikahi anggota keluarga kita dan jadi menantu di keluarga Barma selama 3 tahun? Hahaha, mati konyol aku karena terlalu banyak tertawa. Lintang sangat mirip dengan Tuan El adalah sebuah lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Semua anggota keluarga Halim tertawa terbahak-bahak. Perkataan mereka membuat panas telinga Liana. Seketika dia merasa sangat malu. Benar juga. Bagaimana mungkin seorang Lintang adalah si Tuan El? Sosok yang memiliki banyak mobil Rolls-Royce dan banyak pengawal pribadi yang kuat. Ketika dia memikirkan hal itu, Liana hanya bisa menggelengkan kepalanya dan sebuah senyum simpul penuh kesedihan tampak di wajahnya. Dia membuang jauh-jauh pikiran kalau Lintang adalah Tuan El. Kemudian, semua mata masih tertuju pada sosok Tuan El yang sedang memasuki Hotel Kaisar bersama dengan para petinggi yang begitu memujanya itu. Ketika keluarga Halim melihat tidak ada lagi yang bisa mereka tonton, mereka segera kembali ke tempat duduk mereka. Dan ketika semua tamu sudah duduk kembali, suara bibi kedua Liana tiba-tiba memecah keheningan di dalam ruangan. Loh, Liana, lihat orang laki-laki yang datang ke sini dari pintu depan Hotel Kaisar yang naik sepeda listrik itu. Bukankah itu suamimu? Lintang,